Sahabat sekalian, salam berjumpa lagi di Verbum Domini edisi 28 Februari 2023. Berlandaskan pada bacaan Injil hari ini, saya ingin membagikan satu asupan kecil sebagai bekal perjalanan hidup kita, terutama di masa Prapaskah ini. Tema itu adalah pengampunan. Sebelum kita melanjutinya pada permohonan kita pada hari ini, baik terlebih dahulu kita mendengarkan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini sekalian, pada hari Rabu Abu kemarin, kita dihadapkan dengan 3 tema penting yang mesti kita aktualisasikan dalam tindakan nyata kita. Ketiga hal itu adalah sedekah, puasa, dan juga berdoa. Dan dalam bacaan Injil hari ini merupakan lanjutan dari bacaan atau tema tentang doa itu sendiri. Meski demikian, kedua hal ini merupakan satu kesatuan atau mempunyai satu makna, yakni Yesus ingin kita berdoa tidak dengan bertele-tele, tidak dengan suam-suam kuku, atau dalam bahasa kita, tidak putar balik. Makanya, untuk mengantisipasi hal demikian, Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Doa yang sederhana, namun mendeskripsikan keautentikan doa. Namun, ada satu hal yang akan saya bagikan berlandaskan pada bacaan Injil hari ini, terutama mengenai doa Bapa kami. Salah satu isi permohonan dalam doa Bapa kami adalah pengampunan. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini merupakan sepenggal kalimat yang tersirat dalam ayat 12. Lebih lanjut dalam ayat 14 dan 15, di sana Yesus menegaskan kembali soal pengampunan. Bahwasanya kita mengampuni, maka kita bersatu dengan Allah, karena Allah pun akan mengampuni kita. Namun sebaliknya, jika kita tidak mengampuni, maka konsekuensinya jelas, kita pun tidak akan diampuni oleh Allah. Sahabat Verbum Domini sekalian, berhubungan dengan pengampunan, satu virus yang terus menjalar dalam hidup kita ialah manis di bibir namun kosong dalam tindakan. Sehingga ada satu patah yang mengatakan bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Kita lebih banyak berbicara tapi kosong dalam isinya. Dalam kaitannya dengan pengampunan, bahwa lebih banyak kita berbicara mengampuni sesama atau bahkan musuh adalah sesuatu yang mudah, seperti kita membalikan telapak tangan. Namun kita kosong dalam tindakan konkret,
kita sangat sulit untuk mengampuni sesama kita, bahkan musuh kita sendiri. Maka dari itu, sahabat Verbum Domini sekalian, berbicara soal pengampunan tidak bisa selesai dengan kata-kata. Kita tidak bisa selesai pada kata-kata yang indah dari mulut kita. Namun, pengampunan itu harus diejawantakan dalam tindakan konkret kita. Maka dari itu, sahabat Verbum Domini sekalian, berbicara soal pengampunan tidak bisa selesai dengan kata-kata indah dari mulut. Namun pengampunan itu harus diejawantakan dalam tindakan konkret kita. Di samping itu, kita pun terus belajar dari Yesus sebagai prototipe yang sempurna dalam hal mengampuni. Dalam misinya, Yesus pun menggaungkan tentang pengampunan. Menariknya bahwa dia tidak berhenti pada kata-kata belaka, namun dia mewujud nyatakannya, dia mengaktualisasikannya dalam tindakannya. Kita tahu bersama dalam penderitaan banyak orang yang menyiksanya, yang memukulinya. Namun ada satu hal yang menarik pada saat di atas kayu salib, yakni pengampunanlah yang terjadi sana. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan demikian, saudara-saudariku sekalian, kita tidak hanya lihai dalam berbicara tentang pengampunan kepada orang di sekitar kita, tetapi juga kita harus menjadi orang pertama yang melakukan tindakan pengampunan. Mungkin selama ini kita sering dipukuli, sering dibully, sering dicaci maki, dan lain sebagainya. Namun, semestinya kita tidak membalas mereka dengan tindakan yang sama seperti yang mereka lakukan kepada kita. Namun, kita berusaha untuk mengambil jalan lain, yaitu jalan pengampunan. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.